Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Niken Agnes Herwin dengan nomor stambuk 2020-10-028. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait teori-teori yang di atas secara mendetail, termasuk ciri, tujuan, rumus, dan lain-lain yang dianggap perlu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai. Yang pertama itu teori efisiensi pasar. Teori efisiensi pasar adalah konsep dalam ekonomi keuangan yang mengasumsikan bahwa harga saham dan aset keuangan mencerminkan semua informasi yang tersedia secara tepat. Ciri-cirinya, tidak ada kesalahan sistematis. Yang kedua, harga mencerminkan semua informasi. Tujuannya utama dari teori efisiensi pasar adalah untuk menggambarkan bagaimana harga saham dan aset keuangan berkembang berdasarkan informasi yang tersedia. Hal ini juga digunakan untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik. Adapun rumus, tidak ada rumus matematis eksplisit dalam teori efisiensi. Tetapi ada beberapa bentuk hipotesis yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pasar. Salah satu yang paling terkenal adalah bentuk hipotesis pasar yang efisien adalah harga dalam kurung T sama dengan harga T-1 tambah informasi baru. Yang kedua, teori portofolio Markowitz. Teori portofolio Markowitz yang dikembangkan oleh Harry Markowitz adalah konsep penting dalam dunia keuangan yang bertujuan untuk membantu investor memahami dan mengelola risiko serta pengambilan investasi mereka. Ciri-cirinya, yang pertama, diversifikasi, yang kedua, penekanan pada risiko dan pengambilan. Tujuannya adalah menciptakan portofolio yang optimal, yaitu portofolio yang memberikan pengembalian tertinggi dengan risiko tertentu atau risiko terendah dengan tingkat pengambilan tertentu. Rumus dalam teori portofolio Markowitz adalah perhitungan nilai harapan expected return dan deviasi standar atau standard deviation dari portofolio. Rumusnya adalah sebagai berikut. Pengambilan portofolio, di mana RP adalah pengembalian portofolio, WI adalah bobot atau proporsi yang diinvestasikan dalam aset ke I, RI adalah pengembalian yang diharapkan dari aset ke I. Yang ketiga, teori modern portofolio dalam kurung CAPM. Teori modern portofolio atau capital asset pricing model adalah kerangka kerja dalam teori keuangan yang membantu menilai dan memahami hubungan antara risiko dan pengembalian aset keuangan. Ciri-cirinya, yang pertama, keharmonisan risiko dan pengembalian, yang kedua, risiko sistematis. Tujuannya adalah untuk membantu investor menilai apakah suatu aset atau portofolio berada pada tingkat pengembalian yang sesuai dengan risiko yang diambil. Rumusnya adalah sebagai berikut. RA sama dengan RF tambah BA, RM kurang RF, RA sama dengan RF tambah BA dalam kurung RM kurang RF. Yang keempat, teori arbitrage pricing atau APT. Teori APT ini dikembangkan oleh Stephen Ross, adalah model alternatif dalam analisis aset keuangan yang menggantikan teori modern portofolio dalam mengukur harga aset. Ciri-cirinya, yang pertama, multifaktor, yang kedua, arbitrase. Tujuan adalah untuk menentukan harga yang wajar dari aset keuangan berdasarkan faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhinya. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. RA sama dengan RF tambah B1 kali faktor 1 tambah B2 kali faktor 2 tambah BN dalam kurung faktor N ditambah RA sama dengan RF tambah B1 faktor 1 tambah B2 kali faktor 2 tambah BN kali faktor N tambah E. Yang kelima,
faktor behavioral finance. Teori behavioral finance adalah pendekatan dalam ekonomi dan keuangan yang mempelajari bagaimana perilaku individu dan faktor-faktor psikologis mempengaruhi pengambilan keputusan finansial. Ciri-cirinya yang pertama keterbatasan rasionalitas, yang kedua bias psikologis. Tujuannya adalah untuk memahami, menjelaskan atau menggambarkan perilaku yang seringkali irasional dalam pengambilan keputusan finansial. Tidak ada rumus matematis yang khas dalam behavioral finance karena pendekatan ini lebih berfokus pada aspek psikologis dan perilaku dalam pengambilan keputusan finansial. Yang keenam, teori nilai investasi atau value investing. Teori nilai investasi atau value investing adalah pendekatan dalam investasi yang dikenal karena mencari saham atau aset yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsik atau wajar mereka. Ciri-cirinya yang pertama, pencarian saham atau aset yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, fokus pada analisis fundamental. Yang ketiga, kesabaran. Tujuan utamanya adalah untuk membeli saham atau aset dengan potensi pertumbuhan yang dianggap lebih tinggi daripada harga saat ini. Rumusnya, value investing tidak melibatkan rumus matematis khusus. Itulah tadi penjelasan saya terkait teori-teori secara mendetail. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.